sangat menghormati Bapak Presiden, walaupun beliau kader kami, apa yang dilakukan beliau kami hanya membackup mendukungnya. Kita beri kebebasan karena apapun beliau presiden kita, kaitan reshuffle itu hak prerogatif beliau. Tinggalkan tadi karena disinggung kenapa PDIP rame-rame, ya karena ulah juga daripada sahabat-sahabat kami. Kami itu secara berkala, secara periodik juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh anggota kabinet versi kami. Dan hasil-hasil evaluasi itu kami sampaikan secara tertutup kepada Presiden. Yang mana yang beretika? Kalau ketika seorang kader partai A menyebut si B dan si C dari partai lain harus direshuffle. Ini kan seperti kita lakukan perdebatan telur dan ayam. Menteri itu adalah jabatan politik. Politik yang diterapkan ini, semua presiden menerapkan politik orang bernegara. Jadi bukan politik praktis yang mengangkat ini untung dan meninggalkan ini rugi, mengangkat ini mendapatkan harta yang lebih banyak atau capital political yang banyak dan lain-lain, tidak. Ya. Bayangin lah menteri ikut-ikut memperkenalkan calon presiden yang belum waktunya. Tahu kan? Ikut-ikut loh. Apa pembantu presiden, kerjalah membantu Bapak Presiden. Ya, laksanakanlah visi misi Bapak Presiden. Itu yang saya mohon, bukan memperkenalkan, lari dari jadwal. Marah lagi kalau dibilang apa yang kami langgar. Nggak merasa ada yang melanggar. Dinamika politik ini tidak berada di ruang vakum ya. Tentu saja ada pertimbangan politis di sana. Oleh karena itu memang apa yang menjadi keributan di media belakangan ini menurut saya ya sangat wajar sekali karena kita sudah masuk ke tahun politik gitu. Dan ini Isu reshuffle untuk tendang Nasdem gara-gara dukung Anies. Presiden Jokowi kembali melempar sinyal akan adanya reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Seiring menguatnya sinyal reshuffle, publik pun semakin berasumsi bahwa menteri-menteri dari Partai Nasdem bakal kehilangan kursi di kabinet. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem yang juga menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan siap jika partainya kehilangan kursi di kabinet. Demokrat diprediksi untung besar jika AHY jadi cawapres Anies. Nasdem, PKS merugi. Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera diprediksi tak akan mendapat limpahan elektoral jika Agus Harimurti Yudhoyono dipasangkan sebagai calon wakil presiden untuk Anies Baswedan pada pemilu 2024. Kotel efek atau efek ekor jas hanya akan didulang Partai Demokrat lantaran ketua umum mereka maju sebagai calon RI 2. Sebaiknya, kata Yunarto, jika mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher yang jadi cawapres, limpahan elektoral hanya akan didapat PKS. Faktor cawapres inilah yang diduga menjadi penyebab alotnya rencana koalisi perubahan. Demokrat dan PKS cenderung ingin mengajukan kader masing-masing supaya mendapat keuntungan elektoral. Namun menurut Yunarto, dibandingkan dengan PKS, Demokrat tampak lebih ngotot untuk memajukan nama AHY. Seandainya keinginan Demokrat tak terakomodasi, bukan tidak mungkin partai berlambang bintang Mercy itu hengkang dari rencana koalisi. Selain faktor cawapres, lanjut Yunarto, baik Nasdem, Demokrat maupun PKS juga masih berhitung soal peluang konstelasi politik ke depan. Langkah ketiganya dan parpol-parpol lain bergantung pada keputusan yang akan diambil oleh PDI Perjuangan. Sebagai partai penguasa dengan elektabilitas tertinggi, pencapresan dan koalisi PDIP disebut mampu mengubah peta politik pemilu 2024. Yunarto menambahkan, peta politik yang ada saat ini masih bisa berubah. Tak hanya rencana koalisi Nasdem, Demokrat dan PKS saja, kerja sama parpol-parpol lainnya yang sudah terbentuk masih sangat mungkin bubar. Sebagaimana diketahui, kabar koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk pemilu 2024 sudah direncanakan sejak lama. Namun, hingga kini kongsi ketiga partai tak kunjung resmi. Akan tetapi, pada Oktober 2022 lalu, Nasdem lebih dulu mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai calon presiden. Belakangan ketiga partai tampak tak sepaham soal peresmian koalisi. Demokrat menyiratkan keinginan untuk mendeklarasikan koalisi pada awal tahun 2023.
Namun, partai yang dimotori AHY itu mau deklarasi koalisi bersamaan dengan penetapan bakal Capres dan Cawapres. Gelagat serupa juga ditujukan oleh PKS. Terkait ini, Nasdem memberikan respons berbeda. Partai besutan Surya Paloh itu menyebut penentuan Cawapres tak boleh sembarangan dan terburu-buru. Wakil Presiden pastikan ada reshuffle kabinet, menteri dari Nasdem terpental semua atau cuma 2. Isu reshuffle kabinet berembus kencang dalam beberapa pekan terakhir. Reshuffle kabinet itu dikabarkan menyasar 3 menteri dari Partai Nasdem yang sebelumnya telah memastikan mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Padahal, Anies Baswedan sempat disebut sebagai antitesis Presiden Joko Widodo oleh petinggi Nasdem meski yang bersangkutan belakangan dicopot dari jabatannya. Nasdem sendiri saat ini masuk koalisi Indonesia Maju pendukung Jokowi. Rumor soal reshuffle kabinet itu akhirnya jelas Jumat 6 Januari 2023. Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan Presiden Joko Widodo melakukan kocok ulang kabinet. Menurut Ma'ruf Amin, reshuffle kabinet akan dilakukan bila ada kinerja menteri yang dirasa kurang baik. Ma'ruf menyebut Jokowi bisa kapan saja merombak jajaran pembantunya karena hal itu adalah hak prerogatifnya. Sebagai presiden. Ma'ruf menyebut saat ini yang bisa dilakukan hanya menunggu keputusan dari Presiden Jokowi. Kata Ma'ruf, Jokowi pasti sudah memiliki cukup informasi dan pandangan tersendiri soal kinerja para menterinya. Presiden Jokowi sebelumnya sudah beberapa kali memberikan sinyal terkait rencana reshuffle ini. Bahkan, ia tak menampik saat dirinya apakah reshuffle tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun Jokowi tidak merinci kapan reshuffle kabinet akan dilakukan. Dia hanya meminta publik untuk sabar menunggu. Tenaga ahli utama KSP Ali Muhtar Ngabalin memprediksi perombakan kabinet kemungkinan akan terjadi pada bulan Januari ini. Menurutnya, siapapun yang akan diganti harus bisa menerima keputusan Jokowi tersebut. Menteri-menteri dari Nasdem disebut-sebut akan digeser. Di kabinet saat ini ada 3 menteri dari partai tersebut, yakni mantan Syahrul Yassin Limpo, Menko Minfo Johnny G. Plate, dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Menanggapi kemungkinan terjadinya reshuffle ini, Partai Nasdem menyerahkan semuanya kepada Presiden Jokowi. Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate mengungkapkan bahwa semua partai dalam koalisi Indonesia Maju, termasuk Nasdem, harus siap di reshuffle kabinet. Hal itu menurut Johnny karena reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Johnny menegaskan seorang menteri tugasnya membantu presiden, maka dari itu dirinya juga siap jika itu keputusan presiden. Johnny juga mengatakan bahwa Nasdem terus berkomitmen terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Dia menegaskan Nasdem akan terus konsisten terhadap komitmen penentuan anggota kabinet. Perubahan anggota kabinet merupakan kewenangan prerogatif